Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 11. Aku Tanto Atiau Ketua Ranting Pok Tian Pang di Ngoliucung, jawab Tanto Atiau dengan bangga. Bocah, sewaktu engkau berada di Ngoliucung tentu cecunguk ini yang menipumu, bukan? Benar, jawab Tiong Giok. Cecunguk kecil yang tidak ada artinya, katakanlah padanya aku segan bicara dengannya dan suruh minggir jauhan. Tanto Atiau mendengar perkataan ini, gusarnya tak alang kepalang, dengan keras dia membentak, "Bangsat Shitong, kematianmu sudah di depan mata, untuk apa banyak cincong lagi?" "Hei, jangan banyak bacot," bentak Tong Cian Lai sambil menggaplok. Tanto Atiau tak merasa dongkol dipandang enteng, ia menangkis sambil menyerang, tapi begitu kedua tangan bentrok, terdengar suara nyaring. Bukan saja Tanto Atiau tidak kesampaian melancarkan serangan, tubuhnya pun terhuyung 7-8 langkah. Dan terus memuntahkan darah dari mulutnya. Tok Keipong dan Kam Kong segera turun tangan. Tong Cian Lai melancarkan pukulan geledeknya, membuat suara dahsyat susul menyusul dan membuat goyang seisi rumah. Dalam suasana hiruk pikuk dari perkelahian terdengar suara seorang berseru keras. "Celaka! Rumah ini mau roboh!" Menyusul berkelebat sesosok tubuh dari dalam kamar dan terus berlari keluar. Dari potongan tubuhnya bisa dikenal orang itu adalah si saudagar emas yang mengaku bernama Cian Bou. Tok Keipong dengan cepat menghadang Cian Bou sambil membentak, "Mau kemana?" "Jangan merintangi aku," kata Cian Bou, "rumah ini akan rubuh, aku bisa mati tertimpa puing-puing. Kamu tahu sendiri manusia mati hanya sekali, masakan aku disuruh mati lagi?" Sambil berkata lengannya menyerang kepada Tok Keipong. Sedikitpun Tok Keipong tak berpikir bahwa saudagar itu mempunyai pukulan yang keras dan tidak berada di bawah kekuatan Tong Cian Lai. Karena lalainya hampir-hampir ia menderita kerugian besar, cepat ia menarik senjatanya melindungi diri dan mundur. Serangannya si saudagar membawa dirinya keluar pintu losmen dan terus ia ngacir dengan sekencangnya. "Bocah! Ikuti orang itu," perintah Tong Cian Lai kepada Tiong Giok. Baru saja Tiong Giok keluar losmen, Tok Keipong mengejarnya dari belakang. Sementara itu Tanto Atiau biarpun sudah menderita luka, maju lagi ke medan pertempuran membantu Kam Kong. Hal ini tak membuat keder sedikitpun pada Tong Cian Lai, dengan tenang ia melancarkan ilmu pukulan geledek dengan keras, dan bertubi-tubi. Kam Kong maupun Tanto Atiau selangkah demi selangkah terdesak mundur, mereka berkelahi dari dalam losmen sampai ke jalan besar. Kam Kong dan Tanto Atiau tidak sanggup melayani musuhnya, tanpa berjanji lagi, melancarkan langkah 1000. Tong Cian Lai tidak mengejar, ia membiarkan kedua musuhnya itu lari, ia kembali ke dalam losmen menantikan Tiong Giok. Sementara itu Tiong Giok yang mengejar Cian Bou, biarpun menggunakan seluruh kekuatan tak berhasil mencandaknya. Saking kesal ia berteriak, "Lo Ciampue, tunggu. Xiao ya, kau boleh lari membawa dirimu, aku membawa diriku, mengapa mengikutiku?" Lo Cianbue berkepandaian tinggi, tetapi pura-pura sebagai seorang biasa, apa artinya? Siapa yang berkepandaian tinggi? Engkau jangan salah, orang yang berkepandaian tinggi adalah Pangcu dan rombongan dari Pok Tian Pang, tak lama lagi mereka akan datang, sebaiknya lari cepat-cepat. Apa benar Pangcu akan datang? Percaya tidaknya itu terserah padamu. Jika engkau tak ingin kembali ke markas pusatnya mereka, sebaiknya jangan pula pergi ke Tiat Po, ku yakin kedatanganmu tidak akan membawa kebaikan. Nah, kata-kataku sudah selesai kuucapkan, engkau boleh resapkan sendiri, aku tak bisa menemui orang dan harus berlalu secepatnya dari tempat berbahaya ini, selamat tinggal. Tubuhnya berlari lagi setelah berkata dalam sekejap sudah hilang dari pandangan. Saudagar emas itu datang ke losmen Hiong Hin Chan dan memberikan tanda bahaya pada Tiong Giok. Semua ini bukan karena kebetulan. Setelah mendengar perkataannya barusan, seolah-olah dia sudah mengenal kepada pemuda kita. Tiong Giok tidak mengejar lagi, dia hanya berpikir dan menduga-duga siapa orang itu sebenarnya. Belum pula ia berhasil mengingat orang itu dari belakang terdengar suara dingin. "Bocah, kini engkau tak bisa kabur lagi." Inilah suara Tok Keipong. "Engkau mau apa? Sejak di markas pusat, kita sudah kenal bukan? Soal engkau melarikan diri dari sana tak ada sangkut pautnya denganku. Tapi apa yang kulakukan ini adalah perintah dari atasan, jika tidak aku pun tidak mau mengejar-ngejar dirimu." "Ya, maksudmu mau apa?" "Kudengar engkau telah pandai ilmu Keng Tian Chit Su bukan? Kalau benar memang kenapa?"
Aku adalah orang tua yang menyenangi bakat muda sepertimu, kata Tok Keipong. Maka itu jika engkau mau memberi petunjuk di mana letak keistimewaan dari ilmu itu. Hihi, engkau orang pintar tentu mengerti sendiri maksudku bukan? Oh, jika kau mau memberikan petunjuk-petunjuk ilmu itu artinya kau tak segan-segan mengkhianati Pok Tianpang dan membebaskan diriku bukan? Bukan begitu, aku hanya menyayangi anak muda semacammu jika sampai dibawa kembali ke markas pusat Pok Tianpang, mana tahan mengalami siksaan-siksaan keras. Mendengar katamu itu membuat aku menarik napas sesak. Kenapa begitu? Sesak napasku karena perbuatanmu yang terlalu tidak tahu malu, katanya lagi. Tok Keipong menjadi semakin marah, matang kedua pipinya mendengar ucapan Tiong Giok itu. Dari malu timbul rasa gusarnya dan dengan didahului senyuman dingin ia berkata, bocah diajak jalan baik-baik tidak mau, maunya ke jalan mati. Engkau jangan menyesal semua ini dicari sendiri. Sehabis berkata Cui Hunjiao-nya menyambar dengan cepat pada Tiong Giok. Akan tetapi dengan gerakan Kyuto Abie Chongpo Tiong Giok berhasil menghindarkan dirinya dari serangan, lalu mencari posisi yang baik dan terus melancarkan hiat cielengnya yang ampuh. Dengan didahului gerakan aneh Tok Keipong berbalik menyabetkan Cui Hunjiao, cakar pengejar nyawa, tubuhnya yang besar tak ubahnya seperti anak panah cepatnya, mencelat 2-3 depa ke depan, menghindarkan hiat cieleng lawannya. Berulang kali Tiong Giok melancarkan hiat cieleng yang menjadi andalannya, tapi sebegitu jauh belum berhasil menundukkan lawannya. Ia tak berpikir bahwa lawannya begitu gesit dan serangan dirinya tak membawa hasil. Ia tak mau memboroskan tenaga, maka hiat cieleng tidak dipergunakan lagi. Mereka berkelahi dengan hebat, nanti merapat nanti merenggang, masing-masing tak berani memandang enteng lawannya. Tok Keipong dengan sebelah tangan bersenjata Cui Hunjiao, sebelah tangannya melindungi dadanya. Selangkah-selangkah mendekat lagi, setiap kakinya diangkat tertera sebuah jejak kakinya yang cukup dalam. Menandakan bahwa seluruh kekuatannya sedang dipergunakan semaksimum-maksimumnya. Tiong Giok sadar bahwa kekuatan ilmu dalamnya belum memadai lawan dan jika mengandalkan kelincahannya mungkin masih bisa bertahan dan tak sampai dikalahkan. Jika mengadu kekerasan, dengan bertangan kosong sudah pasti akan menderita kerugian. Untung dia seorang cerdik yang bisa berpikir cepat. Untuk mengatasi situasi yang makin gawat, segera ia berpura-pura jerih dan mundur-mundur ke belakang. Sesudah 5-6 langkah, ia merandek karena kakinya memijak kayu kering yang mendatangkan bunyi, krak. Tiong Giok berlagak kaget dan melihat ke bawah. Dan rupanya Tok Keipong tidaklah menyia-nyiakan kesempatan baik itu, tubuhnya menyergap dengan cepat pada musuhnya. Tipu muslihat Tiong Giok yang menginginkan musuh berbuat seperti itu berhasil baik, tubuhnya berputar dengan cepat, menghindar sambaran senjata musuhnya. Lalu dari tempat yang enak ia melancarkan pukulan tangan di luar dugaan musuh. Begitu serangannya tidak membawa hasil, Tok Keipong sudah tahu bahaya mengancam dirinya. Cepat ia mencelat ke udara tanpa menoleh lagi dan membalik tangan melakukan tangkisan. Tiong Giok tidak mau mengadu tangan, ia mengubah serangannya dengan cepat. Sekali ini ia berhasil, pukulannya tepat mengenai bagian pundak musuhnya. Buk, terdengar suara nyaring, tubuh Tok Keipong terpental sejauh 2-3 tombak. Pukulan Tiong Giok itu begitu telak, dan berhasil menghancurkan tulang bahu musuhnya. Dengan terhuyung-huyung Tok Keipong bangkit dari tanah sambil menahan sakit. Sekali ini Xiao Bin Buxiang atau Siblis selalu tersenyum tidak terlihat lagi senyumannya, ia meringis kesakitan. Terhadap musuhnya yang sudah payah Tiong Giok tidak menurunkan tangan lagi, ia menanti dengan tenang. Tidak ada rasa sombong sedikit pun dirinya, bisa mengalahkan salah seorang cap sah Kia yang sudah tenar itu. Jika engkau kurang puas, aturlah pernapasanmu sampai baik, kita boleh duel lagi. Bocah kemenanganmu ini adalah hasil kelicikanmu, dan bukan kepandaianmu, tapi dengan akalah aku memperoleh kemenangan, menandakan aku menang teknik darimu bukan. Jika dalam hal ini engkau merasa kecewa, engkau boleh bertanya pada diri sendiri, patutlah sebagai Tian Lam Sem Kui yang sudah kesohor, mempergunakan racun untuk mencelakakan musuh? Tok Keipong menjadi malu, dan tak ada muka untuk berdiam lama-lama di situ. Dengan perasaan dan malu, ia mencelat pergi dengan cepat sambil menahan sakit di pundaknya. Tiong Giok tidak mau mengejar, ia merapikan pakaiannya dan terus menuju ke losmen untuk menemui Tong Qianlai. Setibanya di mulut kampung ia menjadi melongo sendiri karena keadaan sangat sunyi sekali. Mungkinkah Tong Lo Chiangkue telah, pikirannya dengan kaget. Ia sudah mengenal tabiat orang tua itu.
Yang andaikan berhasil membereskan Tanto Atiau dan Kamkong, pasti akan mencari dirinya. Kini sepanjang jalan ia tidak melihat ada bayangan, juga tidak mendengar suara perkelahian. Mungkinkah kaum Pok Tian Pang dengan jago-jagonya telah datang dan membuat Tong Chianlai tidak berdaya? Dengan tergesa-gesa ia berlari secepat-cepatnya ke arah Hiong Hin Chan. Begitu ia sampai di depan pintu lagi-lagi membuatnya melongo. Keadaan di situ sunyi sepi, tidak terlihat tanda-tanda belas perkelahian. Kamkong maupun Tanto Atiau tidak terlihat sama sekali. Pintu rumah masih terbuka lebar-lebar, di dalam terlihat sinar api yang kecil, remang-remang terlihat dua orang sedang terpekur. Yang satu adalah Ma Huiin dan yang satu lagi adalah Tong Chianlai. Begitu mendengar derapan sepatu Tiong Giok, Tong Chianlai memandang sambil menegur, "Sudah pulang?" "Ya sudah." "Tak kena dikejar orang tua itu?" "Kena, namun ia tak mau menyebutkan namanya," jawab Tiong Giok. Ia hanya memesan tak usah pergi ke Pek Liong San, dan mengatakan bahwa jago-jago dari Pok Tian Pang dipimpin pangcunya sendiri akan ke sini dengan menganjurkan kita cepat-cepat berlalu dari sini. Sayang perkataannya ini diucapkan terlalu lambat juga terlalu siang, kata Tong Chianlai. Mendengar perkataan yang berlawanan dari kawannya itu, Tiong Giok menjadi melongo lagi. "Lo Chianpue, engkau. Duduklah dulu dan makan," potong Tong Chianlai. "Hei, jangan melamun saja, sediakan kami minuman dan makanan, sesudah itu kami mau tidur senyenyak-nyenyaknya." Ma Huiin segera bangkit dari tempat duduknya, tak selang lama dia kembali lagi dengan makanan serta minuman. Tong Chianlai meneguk arak dengan hausnya. "Hei, bocah, mari minum sepuas-puasnya, biar kita mati atau mabuk, dengan begitu segala kepusingan tidak ada lagi." "Lo Chianpue, apa yang terjadi di sini?" tanya Tiong Giok. "Apapun tidak ada yang terjadi. Kamkong si setan cilik adalah pecundangku, apalagi orang Shitan itu tak ada artinya bagiku. Begitu aku mengangkat tangan, mereka sudah lari terbirit-birit." "Sudahlah, jangan menceritakan itu, mari minum." Tiong Giok tidak berani banyak bertanya, diangkatnya cawan arak dan meneguknya 2 kali, lalu meletakkan lagi di meja. Tong Chianlai meminum arak sepuas-puasnya, tubuhnya bermandi keringat, arak seguci dalam waktu singkat telah menjadi kering. Ma Huiin mengambil lagi seguci. "Apa yang harus kulakukan?" Ya, apa saja, misalnya soal bagaimana Lo Chianpue mengalahkan Kamkong dan Tanto Atiau. "Dua cecunguk itu tak ada harganya untuk diceritakan." "Atau memberikan pandangannya, siapa sebenarnya pedagang Shichian itu?" Seorang yang berlaku gelap-gelapan dan tak berani berterangan adalah bangsa pengecut, dan membuang-buang waktu saja menduga-duganya. Orang ini seperti seorang yang sudah kukenal, tapi entah betul entah tidak. Ia merandek sejenak, sengaja memancing Tong Chianlai membuka mulut dan mau mengutarakan isi hatinya. Tapi yang diajak bicara itu tak memperdulikannya, terus asyik dengan araknya. "Mau betul atau tidak ada urusannya denganku. Kini ia pun sudah pergi, tak usah diingat-ingat lagi, mari kita minum." Segala daya dipergunakan Tiong Giok, Tong Chianlai tetap tak mau mengutarakan isi hatinya. Maka ia pun meminum lagi araknya. Tak selang lama mereka telah merasa sedikit pusing dan mabuk. Tong Chianlai menyuruh Ma Huiin membereskan sisa makanan dan perabotan, lalu ia berpaling pada Tiong Giok. Tak lama lagi akan terang tanah, maka itu tidurlah lekas. Tiong Giok menganggukkan kepala. Di kamar dia bersemadi, menjalankan pernapasan sedikit pun tidak tidur. Dan terdengar pula suara bolak-balik Tong Chianlai di atas ranjang, nyatanya orang tua itu pun tidak bisa pulas. Dengan cepat malam telah berganti siang, setelah beres makan pagi mereka keluar dari losmen dengan menunggang kuda. Sepanjang jalan Tong Chianlai mengerutkan kening, wajah muram terus. Membuat Tiong Giok kesal, tapi ia diam saja tak berani banyak bicara. Begitu keluar dari kampung itu mereka menuju ke utara, dari sini hanya berjalan beberapa lai saja. Perkampungan Tiat Po telah terlihat jelas. Perlahan-lahan mereka mengendarai kudanya mendekati pintu perkampungan. Tampak pintu perkampungan yang besar tertutup rapat. Hanya pintu samping yang kecil ada terbuka. Dan dari sinilah orang keluar masuk. Di depan pintu itu dijaga 4 pemuda berbaju hijau. Sesampainya di depan itu Tong Chianlai terbengong-bengong, sinar matanya menjadi sayu dan mengembang air mata. "Bocah, disinilah kita berpisah, jika ada juga kita bertemu lagi di kemudian hari." "Kenapa Tong Lo Chianpue tak mau masuk ke dalam?"
Tong Qianlai tidak menjawab, kepalanya saja digeleng-gelengkan. Kenapa hanya dalam waktu semalam saja Lo Cianpui berubah pikiran? Ya, aku pun merasa malu mengubah kemauan dalam sekejap, tapi mau dikata apa semua ini kemauan yang maha kuasa, manusia bisa apa? Apa artinya Cianpui berkata ini? Sudah kupikirkan tadi malam sebaliknya engkau pun tak usah masuk ke dalam perkampungan Tiatpo, tapi ku tahu engkau tak bisa dilarang, maka itu sengaja kuantar engkau sampai di sini, dan kita berpisah. Ia tidak melanjutkan kata-katanya, karena terputus isak tangisnya. Tiong Giok tidak memaksa meminta keterangan apa sebabnya orang tua itu tak mau masuk ke Tiatpo. Ia hanya berkata, Lo Cianpui tak masuk tak apa-apa, tapi ingin ku tahu habis dari sini mau kemana. Tentu pulang ke Qiuyanxia. Jawab Tong Qianlai. Akan kukunci pintu rapat-rapat dan tak mau menerjunkan diri lagi di dunia Kang Ou. Jika di kemudian hari engkau lewat di sana, tak halangan mampir barang 1-2 hari. Sambil berkata ia mengeluarkan sejilid buku dari sakunya dan menyerahkan pada In Tiong Giok. Buku ini adalah buku pelajaran Tian Lui Tiap, buku pelajaran pukulan geledek. Sekarang buku ini tak ada gunanya lagi bagiku, nah terimalah dengan baik sebagai tanda mata dariku. Jika engkau sampai tak diterima Lim Siok Bue, perlihatkanlah buku ini, mungkin buku andalanku ini, akan memberi muka kepadanya guna menerimamu sebagai tamu. Bocah sebenarnya aku pun merasa enggan berpisah denganmu, tapi apa mau dikata, sesuatu yang tidak diinginkan justru terjadinya lebih cepat daripada yang diharapkan. Kecuali dari buku ini kupesan juga untukmu, berlakulah welas asih terhadap sesama manusia, biarpun ia lawan atau kawan. Tiong Giok menganggukkan kepala, dan memegang buku itu, sedangkan bayangan Tong Qianlai semakin lama semakin kecil dan hilang dari pandangan matanya. 4 penjaga pintu perkampungan Tiatpo melihat Tiong Giok terpekur begitu lama, setelah berpisah dengan Tong Qianlai menjadi geli sendiri. Antaranya ada yang berteriak, "Hei kawan, temanmu sudah pergi jauh." Seruan ini membuat Tiong Giok tersadar dari lamunannya. Cepat-cepat ia menyeka air mata dan menuntun kudanya masuk ke Tiatpo. Penjaga itu dengan hormat menyambut Tiong Giok. Apakah saudara mau masuk ke kampung ini? Benar. Untuk keperluan apa? Aku In Tiong Giok mau menghadap pada Xiao Xianglai Hiap Lim Siok Bue. Dapatkah engkau menolongku memberitahu kepadanya? Mungkin saudara tidak mengetahui bahwa perkampungan ini sudah bertahun-tahun tidak menerima tamu. Hal ini ku ketahui, tapi aku mempunyai suatu hal penting dengannya, dan mohon pengecualian. Sejak pintu ini tertutup selama 20 tahun lebih, banyak tamu-tamu yang datang dengan berbagai urusan penting dengannya, tapi semuanya ditolak tanpa pengecualian. Tapi jika urusan penting yang bersangkutan dengan mati hidupnya Pocu di sini, tidak diberi pengecualian juga. Saudara jangan bergurau, Pocu kami telah meninggal dunia 20 tahun yang lalu, ya tersebab ku dengar berita bahwa Pocu di sini telah lama meninggal dunia, maka dari tempat ribuan lai aku datang ke sini untuk mewariskan kepada istrinya, keadaan Pocu belakangan ini. Penjaga-penjaga pintu itu mula-mula merasa aneh dan heran mendengar keterangan Tiong Giok, tapi sekejap kemudian mereka terbahak-bahak. Ah yang benar saja, Pocu kami sudah meninggal dunia puluhan tahun mana bisa hidup lagi. Apa yang kukatakan adalah benar, kata Tiong Giok dengan dongkol. Penjaga-penjaga itu pun menjadi mangkel melihat sikap pemuda kita yang masih tetap bertahan dan tak mau pergi dari situ. Hei engkau harus tahu Tiatpo ini tempat apa, dan janganlah membuka mulut sembarangan tahu. Kulihat engkau kurang waras dan lekaslah cari tabib yang pandai untuk berobat, jangan mengaco terus di sini. Aku dalam keadaan sehat walafiat, apa yang kukatakan adalah benar. Lagi pula hak menerima tamu berada di tangan Lim Lai Hiap bukan di tangan kalian. Kuheran kenapa kalian tak mau mewartakan kepadanya? Salah seorang penjaga yang paling muda menjadi gusar matanya segera mendelik, dan bersikap mau mengusir dengan kekerasan. Untung kena dicegah oleh yang lebih tua. Agaknya ia lebih berpengalaman dan bisa menyabarkan kawannya itu. Saudara kulihat engkau seorang pemuda yang tidak berpotongan sebagai penipu, maka itu harus tahu bahwa semasa hidupnya Pocu kami, terkenal kemana-mana dan tempat tinggalnya maupun orang-orangnya bukan bangsa tempe yang boleh dihina. Soal kami tidak mewartakan kepada nyonya kami, adalah kebaikan untukmu sendiri. Jikalau soal mustahil mengenai Pocu kami didengarnya, engkau mencari penyakit sendiri, maka itu sebaiknya lekaslah engkau berlalu dari sini. Terima kasih atas kebaikanmu, sela In Tiong Giok.
Justru karena aku sebagai salah seorang pengagum Tiat Eng Hiong, maka jauh-jauh datang ke sini dengan membawa berita penting untuk disampaikan kepada istrinya, tapi kalian tidak mau mewartakan, dan terus mengatakan bahwa nyonya kalian tidak mau menemuiku. Maksudmu memaksa kami memberitahu kepada Lai Pocu? Sudah tentu. Apakah tidak menyesal dengan akibatnya? Apa yang perlu kusesalkan? Baik, kuartakan ke dalam dan nantikan di sini, kata orang itu memesan pada temannya sebelum berlalu. Jaga baik-baik, jangan kasih dia pergi. Tunggu dulu, panggil In Tiong Giok. Ia mengeluarkan Tian Leong Giok Hu dari sakunya. Benda ini kuharap sekalian perlihatkan pada Lim Lai Hiap. Orang itu menyambut kumala itu sambil menggerendeng. Apa artinya benda ini? Engkau jangan memperdulikan apa artinya benda ini, pokoknya serahkanlah pada Liu Pocumu, ia pasti tahu artinya. Tak selang lama setelah berlalunya orang itu, dari dalam kampung terdengar derap kaki kuda yang berisik sekali. Penunggang kuda itu adalah seorang tua berusia 60-an, kepalanya diikat kain hijau, matanya bersinar tajam, menandakan seorang berkepandaian tinggi. Seorang lagi adalah gadis berbaju ungu berusia 17 tahun, matanya jeli, pinggangnya ramping, tampaknya periang sekali. Begitu kedua penunggang kuda keluar pintu, mereka melompat turun dari tunggangannya dan mengawasi pada Tiong Giok dengan keheran-heranan. Si orang tua segera menghampiri dengan membungkuk dan memberi hormat. Numpang tanya, apa hubungan In Xiao Hiap dengan Pek Lo Cian Pui dari Tian Leong Bun? Oh, berkat kemujuran aku menjadi pewaris dari Tian Leong Bun. Belum pula Tiong Giok menjelaskan perkataannya, orang tua itu segera berlutut. Aku Tiat Hok, memberi hormat pada In Xiao Hiap. Sedangkan gadis remaja tadi, dengan hormat mendekati mereka. Aku Tiat Xiao Bue mewakili ibu, mengucapkan selamat datang pada In Xiao Hiap. Para penjaga pintu tadi, tanpa disuruh lagi sudah bertekuk lutut memberi hormat dan ketakutan. Tiong Giok sudah tahu bahwa Tiat Giok Lin memperoleh kepandaian silat dari Pek King Hong. Begitu kumala pusaka dari Tian Leong Bun diperlihatkan, orang-orang di Tiat Po berlaku demikian memujinya, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Dengan tergopoh-gopoh Tiong Giok membanguni Tiat Hok, tak usah banyak peradatan, bangunlah. Kedatanganku ini nampaknya mengganggu dan merepotkan saja. Xiao Hiap jangan berkata begitu, ketahuilah bahwa Pocu kami menerima pelajaran dari Tian Leong Bun. Sekalian orang yang berada di dalam Tiat Po begitu melihat Tian Leong Giok Hu sama saja seperti melihat Chiang Bun Jin, Hu Jin, nyonya, tidak menyambut keluar. Ia sedang menantikan di dalam lekaslah naik kuda. Dengan tersenyum Tiong Giok mencemplak kudanya, mengikuti Tiat Hok dan Xiao Bue masuk ke dalam. Keadaan di dalam Tiat Po sangat luas dan terbagi perkampungan depan dan perkampungan belakang. Mereka bercocok tanam dan menenun kain sebagai mata pencaharian sehingga bisa hidup dengan damai dari kesibukan dunia luar. Sejak Tiat Giok Lin mati, tidak pernah seorang pun diizinkan masuk ke dalam Tiat Po dan Tiong Giok adalah orang pertama yang diperkenankan masuk ke dalam. Sepanjang jalan laki-laki dan perempuan tua dan muda menyambut kedatangannya dengan meriah. Mamaku sedang menanti dengan tak sabaran, Tiat Hok temanilah In Xiao Hiap aku akan masuk duluan, kata Tiat Xiao Bue yang terus memecut kudanya pergi duluan. Dengan dikawani Tiat Hok, In Tiong Giok melewati perkampungan luar dan memasuki daerah perkampungan dalam. Adapun perkampungan dalam ini tempat tinggalnya Pocu. Penduduk biasa yang berada di luar kampung itu, tidak diperbolehkan sembarangan masuk ke dalam. Lim Siok Bue sejak ditinggal mati suaminya tidak pernah keluar dari perkampungan dalam, dan sekarang pun tidak terkecuali, ia hanya berada di dalam rumah menantikan kedatangan tamunya. Kedua penunggang kuda langsung masuk ke dalam perkampungan dalam dan berhenti di sebuah taman bunga yang luas. Dari sini mereka masuk ke dalam gedung yang besar dan megah. Keadaan di dalam tampaknya sangat tenang dan sepi, 20 pelayan gedung yang berbaris rapi di kiri kanan, tersenyum-senyum menyambut kedatangan tamunya. Di belakang barisan pelayan itu terlihat Lim Siok Bue dan putrinya sedang menantikan tamunya. Usianya Lim Siok Bue tidak lebih dari 40 tahunan, tapi jika dilihat parasnya yang pucat serta baju putih tanda dari berkabung yang masih dikenakan terus walau sudah puluhan tahun, tampaknya tua sekali. Yang rendah In Tiong Giok mengaturkan hormat pada Tiat Hujin, kata Tiong Giok. Lim Siok Bue membalas hormat sambil berkata, mendiang suamiku mendapat pelajaran dari Tian Leong Bun, dan terhitung sebagai anak buah perguruan itu, maka itu Xiao Hiap tak usah terlalu memaksa peradatan.
Anggaplah sebagai orang sendiri, mari masuk dan duduk. Lim Siok Bue dan pengiringnya masuk ke dalam, demikian juga dengan Tiong Giok. Setelah pada duduk Lim Siok Bue mengembalikan Tian Leong Giok Hu. Lebih kurang 20 tahun lamanya tidak melihat kumala ini. Mendiang suamiku semasa hidupnya tak pernah melupakan budi kebaikan dari Pek Lo Cian Pue yang memberikan pelajaran silat. Sayang dia sudah meninggal dan tidak bisa kenal dengan Xiao Hiap. Sejujurnya dengan kebetulan dan berjodoh saja ku peroleh Giok Hu ini, sedangkan ilmu pelajaran dari Tian Leong Bun belum ku peroleh sedikit juga. Maka itu kalau dibanding dengan kepandaian Pocu masih jauh sekali. Sedangkan ilmu yang ada padaku sekarang ini bukan dari Tian Leong Bun melainkan dari Han Bun Siong. Oh kiranya In Kong Chu adalah murid dari Han Bun Siong. Ya, tapi waktu berguru tidak mengetahui namanya. Setelah mengembara di dunia baru tahu bahwa guruku bernama Han Bun Siong. Kenapa begitu? Dengan singkat Tiong Giok menuturkan sejak mempelajari bahasa Sangsekerta, sampai menjadi penerjemah di Pok Tian Pang, serta pertemuannya dengan orang tua di dalam penjara tanah, secara jelas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Menurut dugaan Xiao Hiap, siapakah orang tua yang dipenjara itu? Tanya Lim Siok Bue. Justru kedatanganku ke sini berhubungan dengan orang tua itu, maka sebelum ku jawab pertanyaan Hujin, dapatkah kiranya kuajukan beberapa pertanyaan? Silahkan, apa yang ku bisa pasti ku jawab? Adakah Tiat Pocu mempunyai nama samaran Hausian? Benar. Adakah Tiat Pocu menulis pelajaran pedang Keng Tian Chitsu dalam bahasa Sangsekerta? Apa? Benarkah setelah Tiat Pocu meninggal dunia, buku pelajaran itu hilang? Benar. Apakah Xiao Hiap bercuriga bahwa orang tua di penjara tanah itu sebagai suamiku? Aku tidak berani memastikan, jawab Tiong Giok. Tapi kemungkinan ya juga, sebab orang tua itu adalah yang menulis buku Keng Tian Chitsu dalam bahasa Sangsekerta, hal ini ku ketahui dari mulutnya sendiri. Tambahan pula ia pandai berbahasa Sangsekerta dan sudah 18 tahun di penjara di situ, jika dilihat dari keadaan ini, dapat dipastikan orang tua itu adalah Pocu sendiri. Sehabis menyatakan ini, Tiong Giok memancarkan sinar mata yang berapi-api menatap pada Lim Siok Bue, menantikan reaksi dari nyonya itu. Pikirnya sedikit banyak nyonya rumah akan kaget dan membenarkan perkataannya. Tak kira Lim Siok Bue tetap duduk dengan tenang seperti biasa. Xiao Hiap, jangan lupa suamiku sudah meninggal dunia belasan tahun lamanya. Tiong Giok merasa kecewa mendapat jawaban itu. Tapi ia mendesak lagi dengan pertanyaannya. Adakah Hujin di sampingnya sewaktu Pocu meninggal dunia? Tidak, tapi jenazahnya aku sendiri yang memasukkan ke dalam peti. Tahukah Hujin sebab kematian Pocu? Oh, karena bunuh diri. Di mana ia membunuh diri? Dan karena apa? Aku sendiri tak tahu sampai sejelas itu. Tiat Hujin, sebelumnya ku minta maaf atas pertanyaan-pertanyaan tadi, kata Tiong Giok. Dan sekarang dengan gegabah ku kemukakan suatu pendapat, harap Hujin jangan marah. Yakni jika ada seseorang yang mengatur suatu rencana dengan menyediakan sebuah jenazah yang mirip dengan Pocu. Dalam hal ini tak mungkin begitu kejadiannya, sebab bukan saja cara itu bisa mengelabuhiku, tapi kematiannya itu ada yang melihat dan tak usah diragukan lagi. Siapa yang melihat? Lim Siok Bue berpaling dan menunjuk pada Tiat Hok. Dialah yang melihat. Benarkah engkau melihat dengan mata kepala sendiri? Benar. Kenapa engkau tidak mencegah waktu Pocu mau membunuh diri? Waktu itu jarakku dengannya agak jauh, bagaimanapun tidak bisa mencegahnya. Jika begitu segalanya engkau melihat dan bisa menuturkan jalannya tragedi itu, bukan? Hal ini. Ia tidak melanjutkan, hanya memandang kepada Lim Siok Bue, seolah-olah minta persetujuan dari nyonya itu baru berani membuka mulut. Tiat Hok, In Xiao Hiap bukan orang lain, tak halangan kau tuturkan kejadian itu kepadanya, kata Lim Siok Bue. Lalu ia menggapai pada putrinya. Bue Ji, lekaslah engkau atur pelayan-pelayan itu menyediakan makanan dan minuman untuk menjamu In Xiao Hiap. Tiat Xiao Bue sedang asyik mendengarkan percakapan itu, dan enggan pergi dari situ, maka ia bertanya pada ibunya. Mama, kenapa tidak memperbolehkan aku mengetahui riwayat mendiang ayah? Engkau masih kecil, tak perlu tahu terlalu banyak, kata Lim Siok Bue.
Tiat Xiao Gue merasa segan berlalu dari situ tapi ia pun tidak berani membangkang perintah ibunya, dengan memonyongkan mulut ia pergi dari ruangan itu. Lim Siok Gue pun menyuruh sekalian pelayan yang berada di situ keluar semua. Melihat keadaan ini Tiong Giok mendapat kesimpulan bahwa kematian Tiat Giok Lin mengandung unsur-unsur pribadi yang dalam dan dirahasiakan. Hujin soal kematian Tiat Po Chu sukar diutarakan, aku pun tidak memaksa. Boleh diceritakan boleh tidak? Kematian suamiku bukan saja bersangkutan dengan Tiat Po ini, juga bertalian dengan seorang sahabat baiknya. Belasan tahun soal ini kukeram di dalam hati, karena tak menginginkan peristiwa ini diketahui orang-orang persilatan. Kesatu untuk menjaga nama baik suamiku, dan timbulnya berita-berita sensasi yang bisa membawa akibat buruk bagi sahabat suamiku itu. Maka itu setelah Xiao Hiap mendengar peristiwa dan kejadian ini kuharap bisa menyimpan rahasia dan jangan menceritakan kepada orang lain lagi. Aku berjanji, tapi dapatkah ku tahu siapa-siapa sahabat dari Tiat Po Chu itu? Setelah Xiao Hiap mendengar cerita Tiat Hok akan tahu sendiri dengan jelas. Tiat Hok engkau boleh bercerita sesuka hatimu, jika ada bagian-bagian yang sukar diutarakan dengan kata-kata, boleh dilewat saja. Didahului dengan deheman kecil Tiat Hok mulai dengan ceritanya. 20 tahun yang lalu, saat itu nama Sin Kiam Siang Eng terkenal di dunia Kang Ou dan nama tersebut terlebih semarak lagi setelah terjadi perkenalan di Gunung Busan Sin Lai di mana mereka dengan gemilang mengalahkan sebagian dari Bulim Cap Sah Kie. Adapun seperti sudah diketahui bahwa Sin Kiam Siang Eng adalah sepasang pendekar muda, yang besaran bernama Ang Ek Fen dan yang mudaan bernama Tiat Giok Lin, mereka mengangkat saudara satu sama lain. Hubungan ini ditambah erat dengan perkawinan mereka. Karena istrinya Ang Ek Fen yang bernama Sin Siungo masih terhitung saudara sepupu dengan istrinya Tiat Giok Lin yang bernama Lim Siok Gue. Sesungguhnya kedua saudara angkat ini tinggal berjauhan, hubungannya tetap akrab dan intim. Pokoknya jika bukan Ang Ek Fen datang ke rumah Tiat Giok Lin, tentu yang disebut belakangan datang ke rumah yang disebut duluan. Sudah menjadi kebiasaan Sin Kiam Siang Eng jika ingin keluar rumah, terlebih dulu berjanji di tempat mana mereka harus bertemu. Jika tidak di Tiat Po tentu di rumah Ang Ek Fen sendiri. Setelah itu baru mereka mengembara menjalankan kebaikan di dunia Kang Ou. Nah dalam tahun ini seharusnya mereka bertemu di Tiat Po, tapi tak kira selang 3 hari lagi akan bertemu. Tiat Giok Lin menerima surat itu tidak ada yang tahu. Hanya saja paras Tiat Giok Lin menjadi pucat setelah membaca surat itu, mengeram diri di kamar tak mau menemui orang atau diganggu. 3 hari penuh Tiat Giok Lin mengeram di kamar tidak makan dan keluar pintu. Hari pertama masih terdengar helaan napasnya yang panjang, hari kedua tidak terdengar lagi barang sedikit suaranya. Lim Siok Gue merasa tak tenang dan datang sendiri menemuinya. Akan tetapi Tiat Giok Lin itu tidak membukakan pintu, ia hanya mengatakan sedang melatih ilmu dalam dan tak mau diganggu. Soal jago bulim melatih diri dengan semadi dan tak makan maupun minum adalah biasa, lebih-lebih hanya 3 hari, tidak terhitung. Setelah mendengar suara suaminya Lim Siok Gue pun menjadi tenang dan hilang kekhawatirannya. 3 hari telah berlalu, adalah saatnya bagi Sin Eng bertemu, maka itu pagi-pagi sekali Tiat Giok Lin sudah keluar dari kamarnya. Wajahnya biarpun seperti biasa, tetapi nampaknya sangat loyo dan kurusan, bagaikan orang baru bangun dari sakit. Dari sini dapat dilihat selama 3 hari ini bukan melatih ilmu dalam melainkan sedang menderita tekanan batin. Begitu keluar kamar ia tidak menemui istrinya, terus berjalan ke taman bunga, dan memerintahkan pelayan-pelayan menyediakan meja perjamuan sekalian hidangannya. Dan terus menantikan kehadiran Ang Ek Fen. Segala yang dipinta telah tersedia, tetapi yang dinantikan belum kunjung tiba. Dari pagi sampai tengah hari, segala makanan telah menjadi dingin. Tiat Giok Lin masih tetap duduk di kursinya sambil memandang keluar taman menunggukan orang-orang yang dinantikan. Setengah harian ia diam tak bergerak-gerak. Melihat keadaan ini sekalian pelayannya menjadi heran, karena kelakuannya itu lain dari biasa, tapi semuanya diam saja tak berani membuka mulut. Waktu dengan cepat telah berlalu, dari siang telah menjadi sore dan maghrib pun tiba. Keadaan taman bunga masih tetap sepi, tak ada yang membuka mulut sepatah kata pun, akhirnya Tiat Hok memberanikan diri maju ke depan dan ia berkata, "Po Chu hari malam, perlukah memasang lampu dan menghangatkan kembali makanan dan minuman ini?" "Sudah jam berapa?"
Jam 7 malam, ku yakin Ang Toaya tidak datang, belum pula selesai ia mengucapkan kata-katanya, Tiat Gioklin sudah membentak. Ngaco! Ang Toako tidak pernah melanggar janji. Maksudku nanti malam Toaya baru sampai dan kuharap Pocu makan dulu. Tiat Gioklin menggelengkan kepala dan berkata dengan keras, tidak. Aku harus menantikannya dan langsung harus menegurnya jika ia masih memandang aku sebagai saudara angkatnya, bagaimanapun ia harus datang. Tiat Hok tak tahan lagi dan ingin mengetahui apa yang sedang dirisaukan tuannya itu. Pocu menantikan Toaya, apakah ada soal penting? Tiat Gioklin tak menjawab, ia hanya menggoyangkan tangan dan berseru, nyalakan lampu dan bersih makanan dan meja-meja ini. Perintahkan seorang keluar, mungkin ia telah tiba. Pelayan-pelayan itu sedari tadi menginginkan perintah itu, maka dengan cepat api dinyalakan dan ruangan menjadi terang. Dengan begitu terlihat tegas wajah Tiat Gioklin yang pucat seperti kertas, kaki tangannya dan mulut terlihat bergetar tidak keruan. Melihat keadaan ini Tiat Hok menyuruh orang bawahannya melaporkan pada Lim Siok Bue. Bertepatan dengan ini, dari luar terdengar berderapnya sepatu kuda. Toaya datang, terdengar seruan dari luar. Tiat Gioklin bangkit dan melangkah keluar. Dengan cepat suara derapan kuda tidak terdengar. Seorang laki-laki gagah dan ganteng memasuki taman bunga dan bersampokan dengan Tiat Gioklin. Hian Tae, kenapa engkau jadi kurus begini macam? Tegur Ang Ekven dengan kaget. Tiat Gioklin merangkap sepasang tangannya memberi hormat. Soal ini tak bisa dituturkan dengan sepatah patah kata. Silahkan Toako masuk dulu baru kujelaskan. Ang Ekven sedikit pun tidak merasakan perubahan pada saudara angkatnya. Dengan mesra ia memegang lengan Gioklin dan melanggeng masuk ke dalam dengan gembira. Sambil jalan dan sesampainya duduk di ruangan tengah ia menuturkan soal kelambatannya sampai di Tiat Po. Lalu dari bungkusan yang dibawa ia mengeluarkan beberapa potong pakaian anak bayi. Menurut perhitungan anakmu akan lahir tak lama lagi bukan? Nah ini pakaian orok dibuat oleh Ensomo. Ia sendiri baru bisa datang beberapa hari lagi. Tiat Gioklin menerima pakaian anak orok itu, tanpa melihat lagi atau menghaturkan terima kasih. Ia hanya berpaling pada Tiat Hok dan sekalian pelayan-pelayan sambil membentak, kalian semua keluar dari sini. Siapapun kularang masuk ke sini maupun ke taman bunga. Setelah sekalian Babu dan Jongos keluar ruangan, Tiat Gioklin baru berkata pada Ang Ekven, sudah lama ku nantikan kedatangan Toako, ingin ku sampaikan perasaan hatiku secara berhadapan, tapi sebelum kata-kataku diucapkan aku ingin memperlihatkan dua macam barang kepada Toako. Antara kita bukan orang lain, mau bicara ya silahkan, tak usah ragu-ragu tak karuan. Tiat Gioklin tersenyum dingin, dirogoh sakunya dan mengeluarkan dua benda. Satu adalah sebuah kotak kecil, yang satu lagi adalah surat yang diterimanya 3 hari yang lalu. Toako tentu tahu apa yang berada di dalam kotak kecil ini bukan, kata Tiat Gioklin sambil membuka dan memperlihatkan isinya. Ang Ekven melihat di dalam kotak itu tertancap sebuah jarum berwarna biru. Oh inilah jarum yang bernama Pit Hong Tok Chiam, jarum beracun berwarna biru, dari mana Hian Tae dapat? Kudapat dari daerah Biao Chiang, jawab Tiat Gioklin. Toako tentu mengetahui kelihayan jarum ini bukan? Ia memang luar biasa sekali, biarpun orang yang memiliki ilmu bagaimanapun jika terkena jarum ini, paling lama hanya setengah jam jiwanya tidak akan tertolong lagi. Nah sekarang akan kucoba kelihayan jarum ini, kata Tiat Gioklin dengan senyum sinis dan terus jarum itu ditusukkan ke tangan kirinya. Hian Tae. Ang Ekven hanya sempat berkata sebegitu, dan tak dapat mencegah perbuatan adik angkatnya itu. Dengan menggertakkan gigi Tiat Gioklin mencabut lagi jarum itu dan melemparkan di atas meja. Hian Tae, apa artinya perbuatanmu ini? Apa artinya? Mungkinkah Toako tidak tahu? Aku baru datang sejenak lamanya, dan Hian Tae tidak menerangkan barang sedikit soal apapun dari mana aku bisa mengerti. Tiat Gioklin tersenyum meringis, air matanya mengucur turun saking menahan kesal. Dengan suara gemetar ia berkata, Toako, sejak kita mengangkat saudara selama 10 tahun lebih, perhubungan kita tak ubahnya seperti saudara kandung. Segala kesalahanku besar maupun kecil selalu kuterangkan pada Toako dan tidak segan aku menerima nasihat darimu. Tapi aku tak sangka hati Toako demikian kejam dan beracun. Hian Tae. Aku tidak mempunyai saudara semacammu, dan aku pun tak cocok menjadi saudaramu.
Aku adalah seorang manusia hina yang tidak tahu malu, untuk apa lagi kau berpura-pura? Jika engkau bermaksud meruntuhkan aku tak apa-apa, tapi caramu ini bisa menghancurkan nama baik Tiat Po. 10 tahun kita bagai saudara, apakah engkau tidak merasa tega barang sedikit untuk menghancurkan keseluruhan nama baik dari Tiat Po ini? Ang Ek Fen menjadi bingung, sejenak ia tidak bisa membuka mulut. Saat ini wajah Tiat Giok Lin dari pucat menjadi biru, kedua bibirnya menjadi hitam, keringat sebesar kacang tanah memenuhi dahinya. Napasnya memburu, menandakan racun dari jarum sedang bekerja hebat. Ang Ek Fen berkata dengan suara bergetar. Yantai segala apa dapat dikatakan perlahan-lahan bukan? Jika ada kesalahan pada diriku tak usah ragu-ragu dan tegurlah langsung, jangan berlaku diam-diam seperti ini. Dan izinkanlah aku mengobati dulu racun di tubuhmu itu. Tiat Giok Lin tersenyum dingin dan segera bersiaga dengan tangannya, mencegah didekati saudaranya. Engkau tak usah berpura-pura baik. Sejujurnya jarum beracun ini sedianya akan kutusukkan kepadamu. Tapi aku Tiat Giok Lin adalah laki-laki sejati, dan tidak sepertimu, bajingan keji yang laknat. Engkau boleh buat sesuatu yang tidak berperasaan, aku tak bisa melakukan hal yang tidak berbudi. Biarpun kau menjadi manusia dilaknat dan tak mengenal kebajikan, tapi istrimu itu adalah seorang perempuan yang harus dihormati. Lagi pula aku segan membuat anakmu yang masih kecil itu kehilangan bapak. Maka itu tak tega aku menurunkan tangan jahat kepadamu. Juga dengan membunuhmu tak berarti nama baik dari Tiat Po bisa dipulihkan. Maka sengaja aku membunuh diri untuk memuaskan dirimu. Sejak hari ini segala nama kebesaran yang kita peroleh bersama menjadi milikmu seorang. Tapi engkau harus ingat, segala nama itu akhirnya membawa kehampaan. Engkau menyingkirkan aku, tapi tak akan memperoleh apa-apa. Di hatimu akan datang suatu penyesalan yang tidak ada taranya. Engkau akan menderita, sebab mempergunakan cara keji dan rendah mencelakakan kawan karib sendiri. Saat itu menyesal pun sudah terlambat. Segala yang mengeram dalam hatinya dikeluarkan sekaligus. Sesudah itu ia diam dan duduk dengan tubuh bergoyang-goyang. Yantai, apa maksudmu ini? Tanya Ang Ek Fen yang baru dapat kesempatan membuka mulut. Napas Tiat Giok Lin semakin pendek dan sesak. Ini bukti dari kekejianmu, lihatlah sendiri, katanya terputus dan terus meraih surat di meja dan dilemparkan ke tanah. Ang Ek Fen memungut surat itu dan membacanya dengan cepat, keringat dinginnya membasahi tubuhnya, wajahnya berubah seketika. Yantai, engkau kena diperdayakan orang, aku berani bersumpah, tidak. Ia tidak melanjutkan ucapannya, karena melihat wajah Tiat Giok Lin berubah dengan mendadak. Hyante! Serunya seraya melancarkan jarinya ke jalan darah Hoi Kei Hiat yang terletak di tengah dada untuk memberikan pertolongan. Tak kira sebelum tangannya sampai, dengan mata mendelik Tiat Giok Lin membentaknya dengan keras, jangan dekat. Suaranya keluar, jurus pukulannya pun menyambar dan tepat mengenai ulu hati Ang Ek Fen yang tidak bersiaga barang sedikit pun. Ngek! Ang Ek Fen mengeluarkan suara sesak dan terhuyung beberapa langkah ke belakang, pandangan matanya menjadi gelap dan hampir-hampir ia ngusruk. Dengan kekuatan ilmu dalamnya ia bertahan tidak sampai jatuh dan menekan perasaan, bergolaknya darah, dan sekali lagi ia mencoba maju untuk memberikan pertolongan pada saudara angkatnya. Tapi begitu lengannya menyentuh tubuh Tiat Giok Lin, kagetnya tak alang kepalang, karena sudah dingin dan beku. Perasaan pedih menyelimuti sanubari Ang Ek Fen, ia menahan kesedihan dan jatuhnya air mata, tapi tak berdaya sama sekali, air mata itu seperti juga banjir berderai turun membasahi pipinya. Hyante, NG, kenapa jadi begini? Tiat Hok selesai menuturkan kisahnya, air matanya pun telah mengalir tanpa disadarinya. Saat itu aku berada di taman bunga dan melihat kejadian ini, tapi waktuku datang memberikan pertolongan, semuanya telah menjadi terlambat. Dan tepat di waktu Pocu sudah meninggal, Hujin baru datang. Lim Siok Bue sesenggukan mendengar kisah ini, demikian pula dengan In Tiong Giok. Suasana ruangan menjadi sepi sekian lamanya, akhirnya Tiong Giok membuka mulut terlebih dahulu. Sekarang aku mengerti segala malapetaka itu terjadi karena surat itu. Ya, karena surat itu, sayang tidak ada yang tahu apa isinya surat itu, kata Tiat Hok. Surat itu berada di tangan Ang Ek Fen bukan? Kenapa ia tidak memberikan isinya pada kalian? Setelah terjadi peristiwa itu kami sangat repot dan tidak mengetahui bahwa Ang Toako dengan diam-diam membawa pergi surat itu. Sejak saat itu juga ia hilang dari dunia Kang Ou sampai sekarang.
Mungkinkah ia berbuat sesuatu hal yang tercela terhadap saudara angkatnya? Tidak, jawab Lim Siok Bue. Aku memastikan dia bukan manusia rendah macam itu. Jika tidak begitu, kenapa ia pergi diam-diam? Mungkin ia mempunyai suatu kesulitan yang tak bisa diutarakan padaku, misalnya luka akibat pukulan mendiang suamiku itu, atau surat itu mengandung suatu rahasia yang tak boleh diketahui diriku. Apakah Hu Jin bercuriga juga, bahwa semasa hidupnya Tiat Po Chu mempunyai kesalahan yang tak bisa diketahui orang? Manusia bukan dewa, pasti punya kesalahan bukan? Tapi ku yakin kesalahan yang diperbuat mendiang suamiku tak seberat itu. Jika Hu Jin beranggapan begitu, aku tidak ragu-ragu lagi untuk memperlihatkan sepucuk surat kepadamu. Segera ia memberikan sepucuk surat yang didapat Chiu Kou kepada Lim Siok Bue. Setelah selesai membaca, aku yakin surat yang diterima Tiat Po Chu itu semacam surat ini bunyinya, kata Tiong Giok, dan menceritakan di mana ia memperoleh surat itu, secara teratur dan rapi. Jika begitu mungkin juga orang yang ditahan dalam penjara tanah Pok Tian Pang adalah Ang To Ako adanya. Bagaimana Hu Jin bisa berpikir ke arah itu? Kematian suamiku karena surat ini, dan surat ini keluar dari Pok Tian Pang juga. Bukankah dua soal ini membuktikan bahwa Ang To Ako pun ditahan mereka? Apakah Keng Tian Chit Su itu dihilangkan Ang Tai Hiap? Sewaktu mereka mendapatkan pelajaran Keng Tian Chit Su dari Pek Lo Cian Pue, suamiku hanya 4 jurus yang di depan dan Ang To Ako 3 jurus yang di belakang. Maka itu permainan pedang mereka harus bergabung, baru ada kekuatannya. Hal ini membuat mereka kurang puas, maka itu mereka menyatukan buku itu. Dan bergilir mereka mempelajarinya buku itu. Waktu terjadi peristiwa suamiku membunuh diri, buku itu giliran dipegang oleh Ang To Ako. Dan sejak itu ia hilang dari dunia persilatan. Aku menunggu sampai Xiao Bue umur sebulan baru mengunjungi rumah Ang To Ako. Namun sesampainya di tempat tujuan itu Ang To Ako sekeluarga tak kujumpai, sedangkan rumahnya telah berantakan menjadi puingan. Aku cari berita dari berbagai tempat, tapi tak mendapat kabar soal kemana perginya. Jika sekarang kita berpikir dengan cermat, segala malapetaka itu datangnya akibat Keng Tian Chit Su. Mungkin pula Cici Siungo dan anaknya itu berada di Pok Tian Pang juga. Jika begitu sebaiknya Hu Jin datang saja ke markas Pok Tian Pang untuk menyelidiki soal mereka itu. Ngomong memang gampang, kalau dijalankan sulit. Sungguh pun begitu untuk mengetahui nasib dari Ang To Ako sekeluarga, ingin juga aku pergi ke sana, baru selesai ucapannya itu, terdengar suara derapan kuda memasuki taman bunga. Seorang penjaga pintu depan terlihat masuk memberi laporan, Hu Jin, di depan ada tamu mengaku sebagai pangcu dari Pok Tian Pang, untuk bertemu Hu Jin. Suara penjaga itu membuat kaget pendengaran yang hadir di situ. Dengan heran dan bingung Lim Siok Bue menegasi, tamu itu siapa? Pangcu dari Pok Tian Pang. Katakan padanya Tiat Po sudah ditutup belasan tahun lamanya, tak menerima tamu luar. Sabar dulu, ku tahu betul selamanya Pangcu itu tidak meninggalkan markasnya, tentu ada soal penting ia datang ke sini. Sebaiknya terima saja kedatangannya baru bisa tahu maksudnya. Di samping itu dengan alasan melakukan kunjungan balasan ke markasnya, sekalian menyelidiki Ang Tai Hiap sekeluarga. Begitupun baik. Tapi jika ia melihat Kongcu ada di sini apa katanya? Itu soal mudah, aku bisa menyingkir. Jika begitu baiklah, kata Lim Siok Bue dan menyuruh penjaga tadi mempersilahkan tamunya masuk ke dalam. Sedangkan In Tiong Giok segera bangkit dan diantar seorang pelayan pergi ke sebuah ruangan kecil di taman bunga. Keadaan taman bunga yang berkolam teratai menarik perhatian Tiong Giok. Ia tidak segera menuju ke ruangan, tapi berjalan-jalan dulu di taman sambil menghirupi akan udara segar, karena mendengar suara tangisan kecil dari arah kupel yang terdapat di sudut barat taman itu. Langkahnya cepat-cepat menuju ke sana, di situ ia melihat Xiao Bue sedang terseduh-seduh seorang diri. Hei, sedang apa? Menangis ya? Oh, In Xiao Hiap. Silahkan masuk. Apa yang membuatmu bersedih hati? In Xiao Hiap, bisakah engkau menolongku? Bisa saja jika ku sanggup, tapi harus ku tahu dulu persoalannya. Ku minta engkau mau membujuk mamaku agar ia mengizinkan aku turut ke tempat Pok Tian Pang, kata Tiat Xiao Bue. Dari mana engkau tahu mau ke sana? Semuanya sudah ku tahu, karena aku bersembunyi di belakang ruangan itu mendengar percakapan kalian. Karena inilah aku menangis. Sebab itu engkau menangis? Aku heran mendengarnya.
Ya sebab engkau tidak mengetahui, sejak aku mengerti urusan ibuku selalu tak mau menceritakan soal kematian ayahku. Kini aku baru tahu terselip rahasia-rahasia yang belum diketahui. In Xiao Hiap karena ingin melihat orang tua di penjara tanah itu, minatku sangat besar pergi ke Pok Tian Pang. Kalau saja orang tua itu adalah ayahku sendiri. Pergi ke sana bukan soal yang silit, hanya saja kalau orang tua itu bukan ayahmu bukankah mendatangkan kekecewaan bagimu. Tak peduli orang tua itu siapa adanya, yang penting dapat kulihat. Jika ia bukan ayahku tapi Ang Pek Pek, paman, adanya, ku bisa menanya kepadanya, siapa yang membuat sampai ayahku membunuh diri. Sesudah itu aku akan menuntut balas kepadanya. Kurasa ibumu akan meluluskan permintaanmu itu. Tapi engkau tidak mengetahui tabiat mamaku, ia terlalu memanja dan menyayangku secara berlebih-lebihan. Karena itulah ia merahasiakan terus sebab-sebabnya kematian ayahku, takut aku meninggalkan Tiat Po untuk mencari balas. Orang tua sudah tentu sayang pada anaknya, lebih-lebih engkau anak satu-satunya bukan. Orang tua khawatir engkau mendapat kecelakaan di luaran dan melarangmu kemana-mana. Pokoknya niatku sudah mantap meninggalkan Tiat Po. Itu terserah padamu, kata Tiong Giok. Kuminta sekarang juga kau temui mamaku dan omongi soal ini kepadanya. Nanti saja. Sekarang dia sedang menemui Pangcu dari Pok Tian Pang. Pangcu itu mau apa datang ke sini? Mari ikut denganku, kita dengar pembicaraannya. Xiao Bue mengajak In Tiong Giok ke belakang ruangan. Di sini mereka bersembunyi di balik pohon-pohon. Dan celingukan keempat penjuru, setelah melihat sekeliling tidak ada orang mereka naik ke sebuah pohon. Dari sini bukan saja mereka bisa mendengari percakapan orang di dalam juga bisa melihat keadaan di dalam. Saat ini di dalam ruangan terlihat dua tamu yang dikenali In Tiong Giok mereka adalah Pek Chin Nio dengan anaknya, yakni Pek Kiam Hong. Heran, kenapa pemuda itu ikut juga, pikir In Tiong Giok. Dengan gegabah aku kemari, semua ini kulakukan untuk anak yang bernasib malang ini. Hu Jin seorang yang cerdik, setelah melihat anak ini tentu mengetahui maksud kedatanganku bukan, kata Pek Chin Nio. Lim Siok Bue dengan mata bersinar tajam mengawasi pada Pek Kiam Hong, lalu berkata, bagaimanapun engkau harus memberitahu siapa sebenarnya anak ini. Tak usah mendesak, kata Pek Chin Nio, sesudah tahu ku khawatir mendatangkan suatu pukulan bagimu. Adakah suatu pukulan batin yang lebih hebat dari kematian suami? Terangkanlah segera. Pukulan yang bagaimana hebat pun aku sanggup menerimanya. Soal ini tak berani kuucapkan, kata Pek Chin Nio, tapi sudah kusediakan dalam bentuk tulisan, silahkan membacanya. Pek Chin Nio mengeluarkan beberapa lembar kertas dari sakunya dan menyerahkan pada Lim Siok Bue. Begitu yang disebut belakangan selesai membacanya surat itu, wajahnya segera berubah dan terus menangis terseduh-seduh. Surat itu dimasukkan ke dalam sakunya dan berkata, soal ini apakah benar-benar? Bagaimanapun aku tak berani mendustai kalian untuk mengerjakannya, kata Lim Siok Bue. Tapi dengan begitu terlalu membuat kalian menderita. 18 tahun aku cukup bersabar, apa salahnya menanti lagi beberapa tahun? Yang penting adalah pengertian dari Hu Jin, dengan begini kami ibu beranak, merasa bersyukur dan terima kasih. Jika begitu, sedikit banyak aku harus memberikan sesuatu tanda mata baginya, kata Lim Siok Bue. Dipanggilnya seorang pelayan dan dibisiki sejenak, pelayan itu cepat pergi dan cepat pula kembali. Di tangannya membawa dua buku tipis berwarna kuning. Nak, kemarilah, kata Lim Siok Bue pada Pek Kiam Hong. Pek Kiam Hong diam saja dengan bingung, ia memandang pada ibunya tak berani mengambil keputusan sendiri. Hong Ji, lekaslah terima dan haturkan terima kasih pada Tiat Hu Jin, kata Pek Chin Nio dengan perlahan. Dengan kaku Pek Kiam Hong memberi hormat dan menerima buku itu sambil menghaturkan terima kasih. Lim Siok Bue memegang pundak pemuda itu dengan air mata berlinang, entah air mat sedih entah air mata girang, seorang pun tidak ada yang tahu. Kiranya yang menangis bukan Lim Siok Bue sendiri, Pek Chin Nio pun bercucuran air mata. Atas pemberian nyonya rumah ia menghaturkan lagi terima kasihnya. Sekali lagi kuhaturkan terima kasihku, budi kebaikan ini selamanya tidak akan kulupakan, dan dengan begitu urusanku sudah selesai, mohon pamit. Buru-buru amat, masih siang bukan? Karena masih banyak urusan lain, terpaksa harus pulang cepat-cepat, kata Pek Chin Nio. Ngomong-ngomong mana putrimu, sejak tadi tidak kulihat? Bersambung ke jilid 12. Dukung kami dengan subscribe,
follow, like, komen dan share. Terima kasih.